Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang selalu kita berharap mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Melanjutkan kajian kitab Uqudul Lujain. Wa yanbaghi ay yutlabu laha an ta'rifa annaha kal mamlukati ay al amati lizawji wa kal asiri al ajizi fi yadir rajul fala tatasarrafu ay tunfiqu fi syai'in min malihi illa bi idnihi ay az-zawji. Bal qala jama'atun minal ulama annaha la tatasarrafu aidan fi maliha illa bi'idnih li'annaha kal mahjurati lahu ay innal mar'ata li zawjiha kal mamnu'i min tasarrufil mal li ajlil ghurama. Dianjurkan atau dituntut perempuan itu atau istri itu dianjurkan agar mengetahui posisi dirinya sebagai istri, kal mamlukah bagaikan hamba sahaya li zauj untuk suaminya. Seorang istri Jarsidin harus sadar diri, harus paham bahwa posisi dirinya di hadapan suami bagaikan hamba sahaya. Bagaikan bahasa lain tuh budak suami. Wakal asir al-ajiz fi yadir rajul, dan bagaikan seorang tawanan yang tidak mampu yang berada di dalam aturan seorang laki-laki. Fala tatasarrafu ay tunfiku, sehingga seorang istri itu kada boleh menginfakkan atau menggunakan harta suami tanpa izin suami. Nah, ini maksudnya. Para istri harus sadar bahwa posisinya itu adalah bagaikan tawanan suami. Sehingga kada boleh istri itu melanjaakan harta suami kada bepadahan. Harus beizin. Bal qala jama'atun minal ulama annaha la tatasarrafu aidan fi maliha illa bi'idnih. Bahkan sebahagian ulama mengatakan ketika seorang istri berisi harta seorang, ketika istri berisi duit seorang, sebagian ulama bahkan mengatakan hartanya sendiri seorang istri itu kada boleh menggunakannya, membelanjakannya kecuali bapada jual lawan suami. Karena li'annaha kal mahjurati lahu, karena istri itu bagaikan seseorang yang dilarang oleh syariat berbelanja akan hartanya karena inya tahutang lawan yang lain. Nah, itu maksud mahjurah. Jadi dalam aturan hukum syariat itu ada istilah seseorang tuh mahjur. Apa mahjur? Contoh, ada seseorang, kita sebut aja A. A ini tahutang 20 juta lawan B. Jatuh tempo wajib membayari
sekian-sekian kada dibayari oleh si A nang bahutang. Selama hutang kada dilunasi, harta ampun A tadi kada boleh inya belanjakan dan kada sah pembelanjaannya. Kenapa? Karena inya terkekang dengan hutang yang harus dibayar lawan B. Nah itu maksud mahjurah, paham lah? Syariat yang melarang. Kada boleh kalau sudah hakim atau imam memutuskan ikam kada boleh berbelanja selama duit ikam tuh kawa dibayarkan ke hutang dan nang ampun hutang menuntut. Nah mahjurah. Posisi istri terhadap suami kayak itu ujar ulama. Kada boleh memakai harta, bahkan sebahagian mengatakan hartanya seorang, harta istri seorang tuh kada boleh inya belanjakan kecuali kepada suami. Tapi ini sebahagian ulama. Adapun yang ulama lain yang banyak, kalau memang itu harta pribadi istri, silakan dipakai. Silakan dibelanjakan. Lain hanya kalau hak suami, harta suami. Rancaklah kejadian bebuhan ibu-ibu di Duhat pada khususnya menapas baju laki, sekalinya ada duit di dalam. Ini fenomena yang rancak terjadi dalam rumah tangga. Ketika seorang istri lagi menapas atau mencuci baju suami, ditapasnya sekali caluk, tank berwarna biru. Berapa tuh? Tank 50.000 ada. Apa yang terjadi pada umumnya? Para istri itu, ya Allah rezeki dari langit. Ya Allah rezeki nah lumayan mencocok pantol. Sedangkan itu jelas harta bapadah. Jangan langsung diklaim hakone. Buahnya pun kau sudah ada kawa. Pokoknya sudah aku caluk dapat di tanganku, terserah kuai lagi jarnang bini, kada boleh. Secara hukum standar fikih kada boleh. Langsung sing patak sing simpan kada boleh. Apalagi mengklaim ini harta dari langit. Nyata-nyata di kantong laki harta dari langit. Kayak apa lalu solusinya? Bapak dah abahnya tadi ulun tetamu duit 50.000 kayak apa nah? Dilihati nang laki pina marangut muha. Amun kada dibariakan tambah marangut. Amun dibariakan hanya tak korihing ambil hak jangan laki. Terpaksa. Bapak dah ketika bertamu duit. Jangan dibiasakan nang kayak itu. Rancaklah kejadian ibu-ibu, rancak. Lagi mencuci selawar laki. Calok-calok sekalinya ada nang warna habang. Rezeki bagiku itu. Ini hakikatnya Allah nang melupakan lakiku sampai kada mengeluarkan duit. Hakikatnya Allah nang menjalankan rezeki ini kepadaku. Hakikat. Bepada laki. Itu harta laki. Siapa tahu itu duit kawan laki lain duit sidin. Nah, hati-hati juga temakan harta orang dia. Nyatakan lah. Pian yang sudah belajar kitabnya jelas disebut di sini kada boleh seorang perempuan itu fala tatasarrafu fi syai'in min malihi illa bi'idnih. Kada boleh inya berbelanja menggunakan harta suami tanpa izin suami. Beizin bepadah. Anggap je bipai upah manapas ini. Nah, ada boleh. Lain pulang upah manapas tuh ya nak. La ilaha illallah. Ai innal mar'ata li zawjiha kal mamnu min tasarrufil mal li ajli ghurama. Seorang istri itu ketika mana inya kada boleh berbelanja menurut sebagian ulama walau dengan hartanya sendiri kecuali dengan izin suami karena posisi istri bagaikan seseorang yang dilarang menggunakan harta dikarenakan ada tuntutan dari orang-orang yang menghutanginya dan menagih akan hutangnya. Sebagaimana yang ulun jelaskan tadi.
Nah ini standar hukumnya kayak itu. Ingat kan, lakian nih, abah-abah. Standar dasarnya kayak itu. Istri kita itu bagaikan tawanan kita. Kita ini bagaikan orang yang mengelola tawanan. Kita para suami bagaikan orang yang memiliki wewenang mengurusi tawanan. Standarnya kayak itu. Standarnya istri kada boleh memakai duit kita, harta kita dan yang lain kecuali beizin kita. Itu standarnya. Tapi di luar pada standar, kita para suami harus bijak. Jangan otoriter, tahu otoriter lah. Jangan biar sakahandak hati menjajak bini, kada boleh juga. Contoh Rasulullah kayak apa? Standarnya kayak itu, tapi itu tergantung suami pulang. Malonggari kada setelahnya. Aturan dasarnya kayak itu, tapi itu berkenaan hak suami. Kalau suaminya dari awal berucap lawan bini, pian pakai aja duit ulun, asal jangan terlalu boros. Nah itu bagus suami. Jangan otoriter. Apalagi marangut-rangut. Ikam belanja sehari 5.000 aja. Wah itu neraka di rumah gitu bagi istri. Jangan otoriter. Standarnya kayak itu, tapi bisa pian melonggari sebagai suami karena itu hak pian. Atau pian beri hukum mutlak. Pian longgar sekali. Kalau pian betetapas di rumah yang terdapat duit amun di bawah 100.000 hak pian. Amun di atas pada 100 bapak dah dulu lawan ulun. Nah, tambah rajinnya betetapas. Dan di saat itu pian kena sekali dua beristilah sengaja mandak duit kisah kada ingat bagus lagi. Jadi jangan otoriter sebagai suami. Dalam hukum Islam perempuan begini harus begini bagai budak bagi suami. Lalu sekehendak hati ika mencontoh siapa dalam berumah tangga? Nabi kada kayak itu. Aturan standarnya kayak itu, harus sadar perempuan. Tapi pian harus bijak sebagai suami juga. Harus ramah, harus banyak memaklumi, memaafkan. Dan pian sekali-kali merenungkan, seandainya aku nang jadi binian dan aku bisa laki kayak aku seorang nih kayak apa? Nyaman kada hidupku? Pernah lah pian sebagai suami itu berpikir kayak itu, nah merenung. Sebagai suami nih, seandainya aku ini jadi biniku dan aku bersuamikan orang nang persis kayak aku, kira-kira bahagia kada aku ya? Kira-kira aku nang perangutan nih. Kemudian aku sebagai perempuan beisi laki nang kayak aku nih nang perangutan, bahagia kada aku di rumah? Sekali-kali berpikir lalu pian sadar, oh kada nyaman berarti selama ini biniku diranguti terus olehku. Nah kayak itu suami nang pintar tuh, nang bijak, nang kayak ini nang menimbulkan lalu keharmonisan dalam rumah tangga. Paham lah para abah? Wa yajibu 'alal mar'ati dawamul haya min zawjiha wa qillatil mumarati lahu. Diwajibkan bagi istri itu agar terus-menerus merasa supan, merasa malu di hadapan suaminya dan tidak berdebat banyak terhadap suami. Ini lafadznya wajibu, diwajibkan. Wajib bagi seorang istri dawamul haya, terus-menerus merasa supan, malu terhadap suami. Kayak apa maksud merasa supan dan malu? Dalam tutur kata kada sembarangan. Kayak ini aja contohnya nih, para istri dengarkan. Pian bertamu guru pian. Pian bertamu tuan guru, guru pian yang melajari pian ilmu agama. Kayak apa tutur kata pian lawan guru pian? Maulah sarantang surungtung aku ikam lapuk-lapuk bepandir, maulah lawan peguruan. Bebinian nih bertamu gurunya nang melajari, maulah bepandir. Bro, wah kayak kabar nih. Anu kan rami benar di kampung
Bepilih caleg semalam, wah, nang kayak kawan bebandir, lapuk bebandir, mana mancurat liur. Kayak itulah lawan guru kita. Pasti bertata kerama, memberi kesan rasa supan. Inggi, ulun, empat betakun boleh lah. Supan binian paham jabian, lu kada kamu contoh kan lakian. Inggi, apa ya ulun yang empat betakun tapi supan. Kayak itu kalau pian rajak lawan guru pian. Hal yang sama seharusnya pian lakukan terhadap suami tiap saat. Paham lah? Ini yang dimaksud wa yajibu 'alal mar'ah dawamul haya min zaujiha. Harus seorang istri itu merasa supan, memberi kesan inya tuh supan, malu terhadap suami. Suami menggayai ibarat menarik bajunya, memberi rasa supan. Gelianan loh. Memberi rasa supan gitu nah. Jangan ketika ditarik suami baju malah pak apa kan? Narik rabit bajuku. Nah, itu kayak kawanan. Itu boy smackdown aja bini gitu. Dawamul haya, dalam bepandir, tersipu malu supan. Walaupun hidup saat tapi memang kayak itu seharusnya. Terus memberi kesan kita nih supan lawan suami. Wa ghaddi tarfiha bisukuni ra ay khafdi ainiha qaddamahu. Diwajibkan juga seorang istri itu ghaddi tarfiha ay khafdu ainiha, menundukkan pandangan matanya terhadap suami. Wajib istri itu untuk kada menatap tajam terhadap wajah suami. Bahasa ringkas tuh jangan mencelengi laki. Kada boleh. Banyaklah para istri yang mencelengi laki. Banyak. Lagi di luar tetamu orang banyak, bepandiran, nang bini pina melihat laki ini lawas bepandir, sedangkan nang bini hendak bulik cepat, dicelengi lagi. Bukan cuma dicelengi, ada ekspresi lain. Nah itu sebenarnya kada boleh. Kada boleh kayak itu tuh. Wajib bagi seorang istri itu ghaddu tarfiya, menundukkan pandangan matanya di hadap suami. Jangan dicelengi. Bahaya nang itu istri gitu. Wah, itu kasar itu. Walaupun kada keluar kata-kata, apalagi keluar kata. Bulek. Pandangan mata pun dijaga dalam syariat Islam. Kada boleh istri itu nang mencelengi suami. Dikatakan tuh. Kemudian wa ta'atu ay li zawjiha li amrih, wajib istri mentaati sasuruhan suaminya selama sasuruhan tersebut bukan hal yang haram. Wasukut inda kalamihi, wajib pula seorang istri itu diam, tidak berbicara ketika suami tengah berbicara. Wajib istri itu jangan memotong pandiran laki ketika laki belum tuntung bepandir. Nah ini, tapi ini penyakit binian umumnya. Apa penyakit binian pada umumnya? Offside pemuntungan, syahwat di lisan, katuju bepandir mancarucus kayak itik penyembar. Binian banyak kayak itu kan. Coba kita jujur-jujuran nih, lakian binian, jujur aja. Nang paling ketujuh menggosip lakian ke binian. Kenapa kayak itu ya? Mulai dari pabrik memang mancarucus. Tapi kawa itu sebenarnya dikurangi, kawa itu dihilangkan. Termasuk ketika suami bepandir, jangan dipotong di tengah jalan. Suami lagi bepandir, dingai, tadi ulun datang begawi,
di tengah jalan hujan, lagi bekesah laki nih perjalanan bulik dari kantor kah dari gawian. Jangan dipotong di tengah jalan, anu sayur belarang. Jangan dipotong kada ada adab gitu. Untung akan sidin bepandir behinak, hanya harapian masuk bepandir. Kayak itu syariat matur. Jangan menyambar. Apalagi maniwas. Napa kurang kada mau jas hujan? Wah. Itu petir menyambar nanti itu. Paham lah? Membaca kitabnya ini nyaman, mendengar nyaman, prakteknya buan binian menggawi kada? Alih. Wal qiyam 'inda qudumihi ay maji'i minas safar. Termasuk perempuan itu standar hukum syariatnya inya diharuskan berdiri menyambut kedatangan suami yang datang dari bepergian. Suami datang dari perjalanan jauh sampai Muhara Lawang. Apa syariat menyuruh untuk istri? Berdiri menyambut. Selamat datang suamiku. Terlihat wajahmu capek sekali. Sudikah kiranya ulun tawarkan beberapa makanan dan minuman kepadamu, duhai kakanda? Atau mungkin punggungmu letih, perlu aku pijit? Silahkan pilih yang keras, yang lemah, atau sedang saja. Wah, itu suami diperlakukan kayak itu, bertambah duit belanja bian. Di servis kayak itu. Memang harusnya kayak itu, ketika datang suami mulai bepergian, istri menyambut. Berdiri. Paling kada senyum gitu. Nah. Jangan laki datang begawi, tetap berabah. Mengikuti remote nonton TV. Datang kah? Tuh nasi di dapur. Kopi ulah seorang lah. Aku panat begawi beta tapas. Oh mah. Berabah nah aja, maka kayak ini berabahnya tuh. Tuh belakang ada nasi kaut surang. La ilaha illallah. Nah kayak itu tuh. Amun suaminya sabar, karena apa lah? Kuatlah ma'arit bertahun-tahun itu. La ilaha illallah. Wa khurujihi ay mina manzil. Begitu pula diharuskan istri itu ketika suami hendak tulak, begawi, bekerja keluar rumah, ma'antar. Ya kalaupun kada kawa hari-hari, usahakan apabila santai kawa ma'antar sidin tulak begawi. Sampai ke Muhara Lawang, didadahi belang dada. Mudahan kulihan banyak hari ini. Dadah. Wah, romantis gitu. Adalah di duhat binian menggawe gitu. Dah harapan. Padahal yang kayak itu di kitab-kitab. Mengantar kepergian suami bekerja sampai ke Muhara Lawang. Tulak habian ulun nak goreng. Wa idharul hubbi lahu indal qurbi wa idharus sururi indar ru'yati lahu. Wajib juga istri itu memberi kesan rasa cinta terhadap suami ketika berada di dekat suami. Ketika suami parak lawan kita, duduk bersebelahan, lagi di rumah makan bersama, duduk bersama, bercengkrama, berpandir berdua, wajib istri itu izharul hub, untuk menampakkan, selalu memberi kesan, gerak-geriknya, tutur katanya, mimik wajahnya, gelagat tubuhnya, harus memberi kesan yang bisa dipahami suami bahwa si istri ini cinta lawan suami. Paham lah yang memberi kesan. Bepandir tuh kayak apa orang yang sedang jatuh cinta. Ujar nang suami inggi. Memberi kesan hub cinta kayak apa tuh nah. Kalau orang nang kada ada rasa, kosong, kada ada perasaan terhadap lawan jenis, bepandir itu datar. Ujar nang laki kayak apa hari ini di rumah, aman aja kah? Aman aja.
muha datar, pandiran datar. Anu abahnya baras belarang. Kopi itu pahit abahnya, gula habis tukar bank. Itu bepandir datar kosong, kadeda idharul hub, menunjukkan rasa cinta kadeda. Padahal syariat menganjurkan istri selalu dalam tutur kata, gerak-gerik menjawab pertanyaan suami, idharul hub, menampaikan atau memberi kesan terus rasa cinta. Beda jawaban dengan orang yang idharul hub, dengan yang kosong datar tadi. Ujar suami kayak apa? Anu baras ada jakah? Anu ulun sabar saminggu kah ulun kada babaras, yang penting lawan pian. Basa-basi nang menunjukkan rasa sayang. Artinya baras ada kada tiis, yang penting pian di sisiku. Wah, tuh orang cinta tuh kayak itu. Lain hanya baras adakah? Hanya di betakon. 2 hari dia tiis. Hanya di betakon lah ikam. Nah, itu kosong kada ada rasa cinta. Banyak lah kayak itu di sini. Idharul hub indal qurb wa idharu surur inda ru'yati lahu. Wajib juga istri itu ketika suami lagi melihatnya, lagi memandangnya. Suami lagi mengitihinya. Kayak apa? Kesan yang harus diberikan istri ketika lagi dilihat suami, menampakkan bahwa inya senang dipandang suami. Suami mengitihi nang istri lagi bebasuh di dapur. Si istri sadar lagi diitihi suami, tunjukkan rasa senang. Apa pian nih mengitihi ulun? Wah, itu menunjukkan rasa cinta karena bergairah suami melihat. Tarik sidin langsung ke kamar dia. Gesan mengganti ulas tilam maksudnya. Lain hanya nang kada memberi kesan rasa cinta diitihi laki. Bacong-cong. Ini bantu aku nak bebasuh piring 10 lagi belum bebasuh. Nah, tuh. Kada anak lagi nang laki mitihi di dapur gitu. La haula wala quwwata illa billah. Wa ardu nafsiha ay izharuha lahu ay az-zawj inda iradatin naum. Ini dengarkan para istri ini. Ini kitab bepandir. Kitab yang menyampaikan. Wa ardu nafsiha ay izharuha. Wajib seorang istri itu menawarkan diri kepada suaminya lahu indan naum, ketika mana hendak tidur. Sudah di atas ranjang berdua. Sudah di atas kasur berdua. Hendak guring. Apa kewajiban istri ketika itu? Menawarkan diri. Paham lah pian menawarkan diri? Hendakkah pian? Langsung guringan kah atau kayak apa kah kita nih dulu? Ardu nafsi, kitab bepandir pian ya Pak. Ardu nafsiya, menawarkan dirinya pada suami. Kayak apa nih abahnya, langsung lah kita guringan. Nyaman bismikallahumma ahya bismikamut. Atau doa yang lain kah? Allahumma jannibna syaitan. Atau doa nang sebutingnya kah? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Atau doa bismikallahumma ahya aja nih. Itu menawarkan diri. Kayak itu memang seharusnya. Kadusa menghadang suami nang meminta. Tapi nang istri menawarkan diri, ardu nafsiha. Inda iradatin naum, ketika hendak guringan. Nah ini satu anjuran aturan syariat yang banyak kada tergawi oleh para istri. Wanita-wanita salehah zaman dahulu dikisahkan, jangankan masalah menawarkan diri ketika hendak guring pada suami, membelakangi guring suami itu beizin. Ulun hadap sana kala terbelakangi pian tinggi jangan laki. Tu wanita salehah bahari dikisahkan. Memburiti laki itu nah, membelakangi laki ketika guringin beizin. Ulun terbelakangi pian lah.
bepadah, saking beadabnya. Apalagi masalah menawarkan diri, pasti sudah. Wah ini kayak apa? Mahadang suami menggawil, bah digawil merangut, ulun uyuh. Nah, itu. Ini ingatakan aturan dasarnya. Tapi pian sebagai suami harus bijak. Karena mau bagaimanapun juga istri kita itu juga manusia. Berisi emosi. Ada batas kesabaran. Ada titik letih, titik jenuh. Ada titik capek. Perasaan naik turun tergantung tamu datang bulan juga. Harus paham suami. Memang aturan standarnya wajib istri menawarkan diri. Tapi ketika inya kada menawarkan diri, jangan langsung pian menuntut. Wah ini perempuan terlanat. Bah lo suami gitu. Pian harus bijak memaklumi. Karena inya pun manusia. Kembali kepada jar ulun tadi. Berandai-andai seandainya aku menjadi istriku, kemudian berisi suami, nah kayak aku ini yang menuntut terus bahagia kadainya. Kalau ternyata kada bahagia, berarti rubah sifat nang selama ini. Kayak itu merenung tuh nang bagus nang baik. La ilaha illallah. Wa ta'atur ay tayyibur raiha lahu. Wajib juga seorang istri itu agar mewangikan dirinya atau selalu beraroma nyaman, wangi ketika dihiga suami. Artinya walaupun kada wangi, kada harum benar, setidaknya bersih di hadapan suami itu. Ini adab yang diharuskan, dianjurkan oleh syariat. Istri selalu bersih, lebih-lebih kalau ada rezeki nukar minyak wangi di rumah, niatnya untuk membahagiakan suami. Wa ta'ahuduha al-famma ay tajdidu islahi bil miski wa tib wa nadhafati thawb. Wajib juga istri itu ta'ahud al-fam, memperhatikan kebersihan mulutnya, dibagusi, diharumi, kumur-kumur, sikat gigi, jaga kebersihan muntung. Karena muntung itu adalah tempat keluarnya suara ketika kita bepandir. Bepandir lawan laki, jangan bau bawang muntung. Jaga kebersihan mulut. Bil miski wa tib, entah itu dengan dijaga dengan misik, diolesi di bagian-bagian luarnya atau dengan minyak wangi dan sebagainya, pewangi mulut dan sebagainya. Wa dawamu zinati bi hadratih, dan seorang istri itu juga wajib terus bersolek di hadapan suaminya. Bersolek paham lo Bian? Apa bahasa kampung bersolek tuh? Baaksi. Maksudnya kayak ini, berpenampilan menarik terus di hadapan suami dalam rumah. Rancak ulun tagur sudah. Jangan tabalik jer ulun. Di rumah ropeng bupur, rambut acak adut, gigi kada bersikat, katiak alahan bau parah. Ketika kondangan di luar rumah hadir pengantinan, aksi benar alahan artis ibu kota. Gesan siapa? Kecantikan pian, supaya menyangkali banyak hati para lelaki yang pernah mencampakkan ulun. Pret. Hadusa berpikir pian hendak menggodai lakian di luar. Fokus pian mempersolek diri, mempercantik diri, memperbagus penampilan lawan suami di rumah. Jangan di luar rumah aksi cantik, mentereng, nyaman, ditiring lakian lain yang bukan mahram. Tapi di rumah nah kayak halaban hanya ditak-tak. Tahambur. Jangan. Wa tarkuha ay az-zinah inda ghaibatih. Wajib istri itu ampih bersolek, jangan lagi berdandan berhimat ketika suami kedada.
Suami kedada 2 hari digawian kan usah bedandan di rumah. Ini ada laki di rumah kada bedandan, pupur ropeng, gigi berot, suami tulak ke kalanis bagawi kada bulik, hanyar bedandan bihimat siapa diaksi? Tetangga. Bahaya istri gitu. Qala al-Asmu'i, berkata Imam Asmu'i, ulama besar, ra'aitu fil badiyah imra'atan 'alaiha qamisun ahmaru wa hiya muhtadibatun wa biyadiha subhah. Faqultu ma ab'ada hadha min hadha, faqalat min ba'di tawil walillahi minni janibun la udayyi'u walillahwi minni wal batalati janibu. Diceritakan Imam Asmu'i berkisah, ujar Imam Asmu'i, suatu hari aku masuk pedalaman, tiba-tiba melihat ada seorang perempuan memakai pakaian merah, aksi, cantik, dan di tangannya ada subhah, ada tasbih, cantik, penampilannya maksimal. Lalu ujar Imam Asmu'i berkata, ma ab'ada hadha min hadha. Bukan begini seharusnya perempuan berpenampilan di luar rumah. Maksudnya kenapa hanya bersolek di luar rumah? Perempuan tadi lalu menjawab, berucap dengan syair, walillah minni janibun la udayyi'u walillahwi minni wal batalati janibu. Ada waktunya ulun itu bujur-bujur beribadah lawan Allah Ta'ala dan kada bersolek. Dan ada waktunya ulun itu bersolek seperti sekarang ini, dan ini niatnya untuk suami, maksud sidin. Fa'alimtu annaha imra'atun salihatun laha zawjun tatazayyanu lahu. Ketika perempuan tadi menjawab demikian, lalu aku paham, ternyata ini wanita salihah. Inya berdandan ke itu tujuannya untuk suami, dan itu proses inya berdandan hendak balik ke rumah, bukan berdandan untuk orang lain. Karena inya menjawab tadi, ada waktunya ulun bujur ibadah dan kada bersolek, ada waktunya ulun bersolek. Sedangkan saat ini momen hendak membahagiakan suami lalu bersolek. Nah kayak itu wanita soleha tuh, ketika hendak membahagiakan suami berdandan rapi. Tapi ketika suami kada behimat berdandan. Paham lah? Wa tarkul khiyanati lahu inda ghaibatihi fi firashihi wa malihi. Wajib juga seorang istri itu tidak mengkhianati suami inda ghaibatihi, ketika suami kedada, fi firashihi, baik dalam hal kasur suami, wa malihi, atau dalam hal harta suami. Maksudnya istri wajib untuk amanah, kada sembarangan memasukkan orang lain ke rumah suami ketika suami kedada, dan kada menggunakan harta suami kecuali tanpa izin suami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu laha an tut'ima min baitihi illa bi iznih, illa ar-rutaba min at-ta'am alladhi yukhafu fasaduh. Tidak halal bagi seorang istri memberi makan orang lain dengan makanan yang dari rumah suami kecuali dengan izin suami. Kecuali kurma yang basah. Yang mana kurma yang basah termasuk makanan yang ditakutkan basi atau rusak kalau kada segera diberiakan. Nah, maksud hadis ini, kada boleh istri itu membagi makanan di rumah ke orang lain yang mana itu termasuk bagian harta suami. Makanan tukaran suami dari duit suami, beizin dahulu memberi makan hanya boleh. Kecuali memang makanan yang kalau kada segera diberiakan bisa basi, sedangkan ia sudah kenyang. Nah itu kada beizin, kada apa-apa. Fa in at'amat an ridha kana lahu mithlu ajri. Apabila istri itu memberi makan dari rumah suami, memberi makan orang lain dari rumah suami makanan itu, kalau si suami tahu dan ridha, maka istri yang memberi makan orang lain dapat pahala sebagaimana suami pun dapat pahala dari memberi makan itu. Wa in at'amat bi ghairi idni kana lahul ajru 'alaihal wizru. Dan apabila istri memberi makan orang lain, tetangga contohnya, dari makanan rumah suami tanpa izin suami,
Maka yang dapat pahala suami, sedangkan istri yang menjadi sebab memberi makan dapat dosa. Saking harusnya amanah istri itu terhadap suami di rumah. Tapi ingat, ini standarnya. Sebagai suami banyak-banyak memaklumi atau beri izin mutlak. Jangan diikatnya, kasihan di rumah. Artinya jangan diikat itu pian mun melihat orang maras minta-minta bari jamun ulun kadada. Nah, izin mutlak. Lalu inya kada panik, kada abut, harus diizin sekali dua muyak. Harus diberi izin mutlak kayak itu supaya merasa bebas. Karena kalau pian pun menjadi seorang istri, kada anak juga dikekang kayak itu ya Allah. Kemudian lagi wa ikram ahlihi ay az-zawji wa aqaribihi walau bil kalam al-jamil. Ini penting nih. Wajib bagi istri itu ikramu ahli, memuliakan keluarga suami. Ai azauj, suami. Wajib istri memuliakan, menghormati, maapiki, bebaik pemandiran dan apik, dan berakhlak, bertata krama yang bagus terhadap keluarga suami. Siapa keluarga suami? Mintuha, abah dan ibunya suami. Siapa lagi? Dang sanak suami, ipar-ipar. Ibarat suami bisi ading binian juga, ipar statusnya bagi si istri. Atau siapa lagi? Bibinya suami, ding sanak abah suami. Suami bisi acil, kerabat suami, keluarga suami. Wajib seorang istri menghormati, melayani, bukan melayani yang harus memberi kesan bagus tuh nah. Gembira memberi kesan terhadap keluarga suami, kerabat-kerabat suami. Kenapa ini ditekankan? Kebanyakan, mohon maaf, timpang. Apa maksudnya timpang? Kadang seorang istri itu kalau keluarganya yang baelang, keluarga istri nih, entah itu abah mamanya istri, dan sanak istri, kamanakan istri, baelang, behimat melayani, bagus menyurungi makan, bagus takurihing melayani. Ketika ibarat keluarga si istri seorang baelang ke rumah, diolahkan teh, makanan ditukarakan, dikanyangi. Tapi ketika keluarga suami nang baelang, iparnya datang, mintuha, ding sanak mintuha datang, aku wara disurungi. Nah ini timpang. Ini salah ini. Seimbang harus. Sebagaimana pian para istri hendak keluarga pian dihormati suami, pian wajib menghormati keluarga suami juga. Kalau pian hendak ding sanak pian, paman pian, bibi pian dihormati suami. Suami sopan santun menjaga tata krama terhadap keluarga pian si istri. Maka pian istri pun harus menghormati keluarga suami bujur-bujur dan sanak suami. Apalagi mintuha. Jangan ketika mintuha datang marangut. Atau ipar-ipar baelang marangut. Pabilai kamu bulik nih lausnya. Habis belang gula aku. Ada wanita ucap gitu, gula aku habis belang. La haula wala quwwata illa billah. Jangan. Seimbang. Kalau pian hendak keluarga pian dihormati suami, pian hormati keluarga suami. Paham gak? Dan itu kewajiban di kitab disebut yajib alaiha ikram ahli. Yajib alal mar'ah ikram ahli. Wajib istri itu menghormati keluarga suami dan kerabat-kerabat suami. Wa ru'yatul qalil minhu ay azauji katsiran wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu. Sedikit diumumkan karena ahad depan kita bertepatan separuh Sya'ban atau nisfu Sya'ban dan mungkin kebanyakan puasa,
maka majelis Ahad depan kita liburkan, insya Allah lanjut Ahad selanjutnya. Jadi minggu depan diliburkan, nisfu Sya'ban, Ahad selanjutnya masih kegiatan kita jalan. Itu pengumumannya. Wallahu a'lam.